engkau dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan engkau hikmat Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Apa enggak kurang ini? Ini terjemahan ini. Saya enggak bahas Qur'annya, terjemahan. Masih Anda ingin mengais data ini? Harusnya malu kan? Karena ternyata Isa menghidupkan karena seizin Allah. Apa yang Anda ingin jual di situ? Oh, Isa adalah Tuhan. Karena dia kan diizin Allah, seizin Allah kan? Sama ketika dia membangkitkan Lazarus dengan izin Allah kan? Bahkan pada saat dia dibangkitkan dari kubur dengan izin Allah kan? Jadi tidak ada hak Tuhan pada Yesus, itu nggak ada sama sekali. Ya, saya kira itu poinnya, poin yang Anda sampaikan. Yang jelas, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Anda nggak bisa membantah itu. Roh Kudus, malaikat Jibril, itu adalah makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Berarti dia masuk dalam komponen ciptaan Tuhan. Nah, sekarang bisa tidak Anda tunjukkan kepada saya, pada mulanya Tuhan menciptakan air. Coba, tertulis di mana? Ambil aja kitabnya Yahudi kalau ada. Saya tunggu, silakan. Langsung saya tunjukkan ya. Ketika Anda bertanya, di mana di Alkitab mengatakan bahwa menciptakan air? Kejadian 1 ayat 6. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air. Selesai ya, saya jawab itu. Jadilah cakrawala, dengar. Jadilah cakrawala di tengah air. Air sudah ada. Yang saya tanya airnya mana? Coba. Jangan malu karena saya bisa membuktikan. Oke. Dan kemudian begini bro. Ya. Dinda Ken, tolong disuruh baca detik tadi Kejadian 1 nomor 6. Ya, silakan Alif, Kejadian 1 nomor 6. Ya, biar dia nggak terkenal sebagai pendusta seperti yang Anda selama ini. Silakan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Mana di situ dia menciptakan air? Sudah, jangan berpolemik sama saya tentang itu. Anda malu kan? Karena saya bisa tunjukkan. Jadilah cakrawala. Jadilah cakrawala. Mana dalilnya jadilah air? Saya minta mana segala air? Bro, iya. Saya minta apa? Malu karena saya bisa saya minta apa? Saya minta apa? Bukan mana dalilnya Allah menciptakan cakrawala. Saudara Ken, saya minta dalilnya di mana Tuhan menciptakan air, bukan menciptakan cakrawala. Ya, malu nih. Itu belum ada atau belum dapat, itu kita skip aja biar maju. Ya. Harus jujur di sini. Harus jujur. Apakah ada dalilnya di dalam bahasa? Dengarkan. Di dalam bahasa Ibrani, rakia itu adalah cakrawala. Sedangkan air itu adalah mayim. Yang saya minta di mana dalilnya Allah menciptakan mayim? Bukan menciptakan rakia. Saya bisa tunjukkannya. Malu ya? Air itu dalam bahasa Ibrani adalah mayim. Ini bro. Yang saya minta. Biar redam, kita skip aja yang itu. Oh, nggak bisa, saudara Ken, nggak bisa. Pembohong ini harus di-skat. Sebentar. Harus di-skat dia. Apa yang mau dibuktikan dengan menunjukkan ayat itu? Karena Oke. Izinkan saya bicara. Oh tidak boleh begitu. Dengarkan. Anda menuntut. Sebentar Bang Juma. Saya bertanya ini sebentar aja Bang Juma menjawab ya. Kenapa Abang ingin bertanya tentang ayat itu? Apakah ada narasi si Hale yang mengganggu? Dia menuntut. Dia menuntut harus ada ayat Allah menciptakan Roh Kudus. Saya katakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Itu sudah sahih. Nah, sekarang saya minta mana dalilnya Tuhan menciptakan air? Saya di dalam sudah tunjukkan. Mana?
Tunggu, sabar. Di dalam Kejadian 1 nomor 6, di situ dijelaskan Raqiyah. Aduh, Raqiyah itu adalah giliran cakrawala, saya kok sedangkan diambil. air itu adalah mayim. Yang Apakah saya sudah tanya, terguncang? mana dalilnya Tuhan menciptakan Giliran mayim? saya Oke, ini, Bang bro. Zubairi, silakan kita dengarkan Bang Hakim. Oke. Nanti Silakan. biar penonton yang Santai menilai ya. dulu, jangan terguncang gitu lah. Ini baru pemanasan Ya, loh. biar Oke? penonton yang menilai. Kelihatan Jadi begini. bohongnya dia. Jadi dengarkan teman-teman, Allahu dengarkan Akbar. para penonton. Dia jelas mengatakan di As-Sajdah ayat 4, ya, bahwa hanya Allah Maha Pencipta. Ingat, hanya Allah yang Maha Pencipta di As-Sajdah ayat 4. Tetapi kenyataannya yang sangat menyakitkan, di Al-Maidah 1:10 ada sosok Isa yang juga menciptakan. Oke? Artinya, saya bukan memaksakan kehendak, tetapi saya menyampaikan dengan apa yang tertulis di ayat Al-Quran Anda. Ingat, jangan sampai Anda yang mengatakan saya mengarang, karena bukan saya Allah yang menurunkan wahyu, yaitu Al-Quran. Maka pertanyaannya, di mana pilihan Anda ketika ada dua sosok pencipta di sini? Ya, karena jelas kamu tadi menyatakan di As-Sajdah ayat 4, hanya Allah pencipta. Tetapi kenyataannya di Al-Maidah 1:10, Isa pun mencipta, bahkan dia mencipta kehidupan itu. Apa itu? Burung dari tanah itu. Dua pencipta sudah saya bilang. Maka kalau begitu, kalau Anda tidak terima, maka pilihannya yang salah mana? Apakah Al-Maidah 1:10 atau As-Sajdah ayat 4? Oke? Jangan terguncang, pelan-pelan saja kita. Kemudian Anda tidak berani menjawab. Kalau rujukan Anda tadi mengatakan bahwa meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya setelah datangnya Al-Quran, yaitu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, pertanyaan saya, di zaman Daud pun sudah ada Al-Quran. Kemudian, kalau rujukan kamu sangat berani mengatakan meninggalkan ajaran-ajaran setelah datangnya Al-Quran, lagi-lagi Anda menampar Al-Maidah 46. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa di Al-Maidah 46 itu adalah pernyataan bohong dari Allah yang Anda sembah itu. Ya, pernyataan bohong. Kemudian, karena Anda tidak mampu menunjukkan kepada saya di mana ayat Quran yang mengatakan Rohul Kudus diciptakan atau Roh Allah diciptakan. Ya, sehingga Anda terguncang ketika Anda menuntut kepada saya mana ayat bahwa air itu ada dalam penciptaan Tuhan. Di dalam Alkitab saya tunjukkan Kejadian 1 ayat 6, Anda terguncang. Anda mau cari remis, tunggu dulu, tak akan mampu. Oke? Nah, sekarang saya tagih lagi, saya ulang lagi. Bagaimana Anda memilih ayat Al-Maidah 1:10 kamu kita pakai atau As-Sajdah ayat 4? Karena di sini ada dua sosok pencipta. Ya, ini harus clear dulu. Harus clear. Kemudian, Anda belum mampu menjelaskan kepada saya di mana zahir atau Tuhannya Islam yang nyata itu, yang sama-sama telah kita setujui. Anda pun buat pernyataan bahwa yang zahir itu adalah wujud yang nyatanya. Di mana itu? Maka Anda saya bantu, tetapi Anda menolak. Anda saya bantu loh. Tetapi Anda menolak. Sampai saya tunjukkan An-Nisa 171. Allah mempunyai anak, kepadanya diserahkan langit dan bumi. Bagaimana mungkin sosok seorang yang sebatas nabi diberi kuasa dan juga mampu menciptakan? Di mana? Maka kalau memang Isa ini hanyalah sebatas nabi, pertanyaan saya, adakah yang mampu yang dilakukan oleh baginda Muhammad dengan perlakuan oleh Isa? Kalau bicara hanya sebatas nabi ya, itu poinnya. Tunjukkan kepada saya apa yang diciptakan oleh Nabi Muhammad. Karena kalian ingin mengatakan bahwa dia sebatas utusan. Coba sandingkan kepada saya sebatas utusan di dalam Islam yang setara dengan Isa. Justru yang kita lihat di sini adalah kesetaraan antara Isa dengan Allah. Kenapa Haleluya mengatakan demikian? Yes, karena di Al-Maidah 1:10 Isa menciptakan. Karena di As-Sajdah ayat 4 Allah menciptakan. Ada dua sosok ciptaan. Tolong Anda jelaskan itu. Silakan. Jangan terguncang, santai aja, Bro. Ya, Masih silakan, Bang Zubairi. apa enggak masih kurang? Hantam lagi 30 menit. Enggak. Oh enggak. Jadi Atau satu hal kita buat timer 10 menit satu orang. terlalu panjang. Haleluya enggak ada Ini aja, ilmu. nggak apa-apa, Nggak ada ganti ilmu. nggak apa-apa. Oke. Kalau bisa 3 menit aja. 3 Saya menit, mau 3 menit ya. Iya. Saya mau sasar dia pengetahuan orang ini. Terlalu sombong 3 dia bicara menit, tapi omong 3 kosong menit, gitu 3 ya. menit Dari Silakan, dulu nggak pernah sembuh-sembuh. Oke.
Jadi saudara Halilintar, saya katakan kepada saudara, kamu jangan memperbodoh orang yang pintar. Di dalam Kejadian 1 nomor 6, cakrawala dan air itu beda. Orang gila pun tahu. Yang saya tanya, di mana dalilnya Tuhan menciptakan air? Kamu nggak bisa menunjukkan. Kamu mencoba ngambil kitabnya orang Yahudi tapi nggak nyambung. Kitabnya orang Yahudi, di situ dikatakan cakrawala itu rakiyah, sedangkan air itu adalah mayim. Mana dalilnya Tuhan menciptakan mayim? Nggak ada dalilnya. Yang diciptakan cakrawala, bung. Ya, jadi tolong Anda pahami, tidak semua yang diciptakan oleh Allah itu diterangkan, termasuk air. Tidak ada diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian ketika Anda mencoba membahas tentang Nabi Isa menciptakan burung, kan Anda punya otak. Anda kan anak Tuhan katanya. Kenapa Anda nggak bisa cerdas? Ini Isa hanya diberi kuasa menciptakan seekor burung. Seekor. Sementara Allah itu pencipta alam semesta beserta segala sesuatu yang ada di antara keduanya, termasuk Roh Kudus. Yesus hanya satu ekor burung dengan izin Allah, lantas Anda tuhankan. Naib kali Anda itu. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang perlu saya terangkan lebih mendetail. Anda aja yang memperbodoh diri, mohon maaf. Ayat Al-Maidah ayat 110 jelas-jelas Yesus Isa diberi izin untuk menghidupkan tanah liat. Cuman itu tok. Itu pun hanya izin Allah. Dan itu untuk mukjizat, agar diperlihatkan kepada Bani Israel bahwa dia bukan anak zina, dia adalah utusan Allah. Isa, Yesus, mati-matian berdarah-darah mengajarkan dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel dengan memperlihatkan seabrek mukjizat, tapi tetap ditolak. Datang orang Kristen dari barat malah mempertuhankan Yesus. Itu satu. Kemudian apa lagi? Banyak sekali poin yang Anda ambil tadi, ya, yang Anda sendiri tidak ngerti. Al-Quran itu sudah ada sebelum langit bumi ini dicipta. Jadi ketika kemudian nabi-nabi terdahulu diceritakan membaca Quran, Quran yang dimaksud di situ adalah bacaan ketetapan Tuhan. Makanya di dalam surah An-Nisa, Al-Maidah ayat 3 jelas sekali, telah kusempurnakan. Apa yang disempurnakan itu? Bacaan Quran. Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Jadi isi Quran itu sudah ada rentetannya dari para nabi-nabi. Itulah Al-Quran. Makanya disebut sebagai kafatan linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Karena ajarannya memang sudah ada. Poin-poin Al-Quran itu sudah diajarkan. Seperti Yesus adalah utusan, sudah diajarkan. Fattaqullaha wa atiun. Yesus mengajarkan taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada Dia. Sudah diajarkan terlebih dahulu. Apa yang jadi masalah? Yang masalah kitab saudara. Dari mana kitab saudara itu? Dari Yesus tidak. Silakan. Oke. Jadi belum dia jawab ya, di mana sih ayat Rohul Kudus diciptakan? Sudah saya jawab. Tidak ada. Sudah saya jawab. Ayat berapa? Bersama-sama kita buka. Yang saya bacakan tadi, yang tadi saya bacakan kepada saudara itu surah apa? Berapa? Surah berapa? Ini. Surah berapa? As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal tidak ada dikatakan Allah menciptakan wa ma bainahuma Stop giliran saya. Oke? Jadi dengar rekan-rekan dasar. Tidak ada di Al-Maidah, ya, tidak ada di As-Sajdah ayat 4 bahwa Allah menciptakan Rohul Kudus. Sangat dusta Anda itu, dusta sekali. Sangat dusta. Kemudian wa ma bainahuma. Ini giliranku, astagfirullahaladzim. Ya, lanjut. Jangan terkunjang, bro. Santai aja, bro. Oke? Anda tidak mampu menunjukkan di mana ayat Rohul Kudus diciptakan. Oke? Kemudian Anda tidak mampu memilih di antara dua ayat yang menunjukkan ada dua sumber Sang Pencipta. Di Al-Maidah 1:10 dan di As-Sajdah ayat 4. Anda terpukul di sini karena Anda apa? Apabila pilih satu, maka Anda akan kena maju mundur. Maka sering saya katakan jawaban kalian akan selalu yes no, bisa yes bisa no. Oke? Nah, selanjutnya begini, bro. Anda juga tidak mampu menyangkal ini, ya. Yang mana tadi saya catat ini, bahwa meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Muhammad, karena setelah datangnya Al-Quran. Terus bagaimana dengan Al-Maidah 4 ini, Al-Maidah 46 ini? Oke? Nah, sekarang tentang sosok
Saya akan arahkan Anda lagi mencari sosok Tuhan yang wujud nyata itu. Oke? Anda baca Al-Maidah 117. Kalaulah Isa hanya sebatas manusia, kalaulah Isa hanya sebatas utusan, bagaimana mungkin Isa mampu bertahan hidup 1400 tahun lebih ada di langit seperti yang kalian imani? Oke? Yang kedua, kalau dia hanya sebatas utusan, bagaimana mungkin sebatas utusan atau manusia biasa ini yang kamu anggap Isa ini mampu menciptakan dengan hidupnya sang burung itu? Oke? Dan kemudian di Al-Maidah 117 jelas dikatakan, setelah Isa terangkat ke langit, dia memerintahkan Allahmu untuk bergantian mengawasi umatnya. Wow! Utusan apa ini, bro? Begitu dahsyatnya kuasanya. Maka seandainya Anda belajar makrifat, maka Anda akan pahami istilah tersurat dan tersirat. Tetapi Anda kayaknya belum makrifat deh, ya kan? Makanya Anda hanya mampu menganalisa yang tersurat saja. Sementara yang tersirat di dalam ayat Al-Quran Anda lewati begitu saja. Sementara pernyataanmu pun sudah mendukung sebenarnya mengatakan bahwa ada Tuhan yang wujud nyata di dalam Islam itu, yaitu menurut Al-Hadid ayat 3. Ayolah, jangan sembunyikan ini kekuasaan Isa. Kalau Anda ingin menyembunyikan kekuasaannya, maka beri saya jawaban. Anda menggunakan mana sekarang? Al-Maidah 110-kah tentang Isa yang menciptakan, atau tentang Al-Sajadah ayat 4? Silakan. Kalau kau bentrok-bentrok kau di sini, maju mundur kena kau saya buat, ya kan? Itu aja dulu. Di mana surat Rohul Kudus diciptakan? Saya tunggu. Jangan kau mengarang. Kau bilang di As-Sajadah ayat 4 enggak ada di situ dikatakan Allah menciptakan Rohul Kudus. Jangan berbohong. Jangan bohongi umatmu. Nauzubillahi bin zalik. Ya, jangan. Oke. Silakan Bang. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 17 ya, jelas sekali diterangkan bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Allah. Ingat, Roh Kudus itu diutus oleh Allah sampai dia itu turun ke bumi. Fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyan. Ini jelas ayatnya, bahwa roh yang diutus adalah Roh Kudus kepada Maryam. Di dalam kitab saudara juga diterangkan itu, kecuali Anda sudah mulai mau menolak Bible. Roh Kudus diutus oleh Allah kepada Maryam, kepada Maria. Al-Quran menjelaskan seperti yang saya terangkan tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Roh Kudus berada di bumi yang berasal dari langit. Berarti dia masuk apa? Bainahuma, ciptaan di antara langit dan bumi. Selesai. Orang Islam itu begitu cara belajarnya. Kalau kemudian Anda ingin, mana dalilnya Roh Kudus diciptakan? Secara langsung dikatakan, saya juga minta, mana dalilnya di dalam kitab saudara Tuhan menciptakan air? Oh, ternyata tidak ada yang diciptakan cakrawala. Rakia dengan mayim itu beda. Nah, Anda menertawakan diri Anda sendiri kan? Mana dalilnya coba? Tuhan menciptakan air. Apakah karena tidak ada langsung dijelaskan Tuhan menciptakan Roh Kudus, lantas kemudian Roh Kudus itu Tuhan? Kalau begitu, karena tidak ada dalilnya Allah menciptakan air, maka air juga adalah Tuhan. Tidak seperti itu, Bung. Cara belajar Islam itu enggak seperti Anda. Lalu kemudian ketika Anda berbicara tentang zahir, batin, ayat Al-Hadid yang Anda bawa itu, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang batin, dia yang zahir. Di sini zahir itu artinya apa? Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ada. Mana wujudnya? Ya nggak bisa dilihat wujudnya, tapi ada wujudnya. Cuman tidak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Manusia punya keterbatasan. Apakah sesuatu yang ada itu harus langsung bisa dilihat? Enggak. Kenapa? Karena dia itu memiliki dimensi yang bukan dimensi makhluk, tapi dia ada. Itulah yang disebut zahir. Sementara zahir menurut Anda harus unyu-unyu, pada hari ke-8 nonotnya digunting, habis itu disalib. Itu yang Anda maksud zahir kan? Tidak seperti itu. Ya, Tuhan itu ada, wujud. Bukti alam semesta ini ada, bukti adanya Tuhan itu ada, alam semesta ini ada. Berarti Tuhan itu zahir.
Berarti Tuhan itu ada. Itu jelas itu. Tetapi akal Anda tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Anda adalah penikmat Tuhan yang manusia. Tuhan yang manusia itulah Anda. Jadi susah memang untuk memahami Al-Quran kepada orang yang menyembah sesamanya manusia gitu. Silakan. Oke, jadi begini ya teman-teman. Lagi-lagi saya ulas lagi pernyataan Anda. Anda mengatakan wujud Allah itu ada, nyata, tetapi tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Lagi-lagi Anda berdusta di sini. Karena jelas di Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 bahwa Allah kau mampu dilihat. Kau dusta di sini, berdusta kamu. Ya, makanya saya bilang analisa saya sangat tinggi, bro. Pernyataanmu itu akan saya ulas balik. Anda membuat tadi pernyataan yang pertama, Anda mengakui bahwa ada Tuhan yang wujud dan nyata. Oke, lalu kemudian Anda menjungkir balikan pernyataan Anda yang pertama, Anda mengatakan tidak ada yang boleh melihat Allah itu. Anda berbohong. Apa buktinya? Jelas di Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 bahwa Islam boleh melihat Allah. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Sampai kapan Anda berdusta? Sampai kapan? Dan kemudian Anda sampai detik ini tidak mampu menunjukkan kepada saya, bro, panjang lebar kamu bicara tapi tidak mampu tunjukkan kepada saya di mana ayat Quran mengatakan Rohul Kudus itu diciptakan. Tidak mampu Anda. Kemudian karena Anda begitu penasarannya padahal sudah saya kasih tahu tentang penciptaan air di dalam Alkitab. Oke, saya ulas balik. Saya buka. Kamu itu makanya harus cerdas, ya. Jangan kamu takut dengan Al-Quranmu. Lihat, saya baca Kejadian 1 mulai dari ayat 6 tentang air. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya dan jadilah demikian. Kurang jelas apa lagi ayat ini, bro? Jangan karena kamu tidak mampu menunjukkan ayat seperti yang saya minta, kau cari remis. Oh, tunggu dulu. Kita beda kelas. Kita beda kelas di sini. Karena sampai detik ini Anda hanya mampu mendustai ayat Al-Quran Anda sendiri. Apa buktinya? Haleluya. Yang pertama, Anda berkata ada wujud Tuhan nyata yang ada di Islam. Kemudian Anda ingkari mengatakan tetapi tidak mampu dilihat oleh manusia. Sementara ada di ayat yang saya tunjukkan bahwa Islam mampu melihat Allah. Berbohong lagi kamu terus. Kemudian sampai detik ini Anda tidak berani mengambil satu kesimpulan. Ayat yang mana mau kita pakai? Ayat yang mana mau kau hilangkan antara Al-Maidah 110-kah atau As-Sajdah ayat 4? Sudah saya katakan ada dua sosok pencipta di sana. Kemudian di ayat yang saya tunjukkan Al-Maidah 117 jelas loh dikatakan di sana, ya. Setelah Isa terangkat ke langit bahwa dia menyampaikan pesan Allah engkaulah sekarang yang mengawasi mereka. Maka saya katakan kepada Anda, belajarlah ma'rifat, biar Anda tidak hanya paham yang tersurat, tetapi Anda juga paham yang tersirat. Kalau memang Anda mampu kepada saya menjelaskan bahwa Isa itu bukanlah Allahmu, maka tunjuk saya satu dalil saja bahwa Rohul Kudus itu diciptakan. Karena Isa adalah Rohul Kudus. Karena Isa adalah Roh Allah. Saya tunggu, bro. Cepat, 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 cepat. Ya, saya rasa kalau ini ditanggapi nanti kita maju ya diskusinya. Silakan Bang Juma. Iya, Bentar, nalar sebentar Anda dulu, itu Bang Juma. enggak Sebentar dulu, berfungsi, Bang. otak Anda itu enggak berfungsi soalnya. Sebentar dulu. Siapa itu kau panggil dulu siapa? Karena aku kira-kira 15 menit keluar. Ya, nanti ya saya yang disuruh dibilang kabur lagi nanti sama kamu. Enggak ada 15 menit, ada mau ku jemput. Oke. Ya, aman itu. Pasti ada tergantinya nanti. Oke, mantap. Ya. Jadi nalar saudara itu tidak berfungsi memang. Al-Quran kan sudah mengatakan di antara keduanya semua itu adalah ciptaan. Roh Kudus adalah utusan Allah. Kan sudah kujelaskan tadi saudara. Berarti dalam pemahaman kami umat Islam Roh Kudus itu ciptaan karena berada di antara bumi, langit. Masih juga Anda memaksakan itu. Sementara Yesus sendiri roh yang ada pada dirinya adalah roh yang juga datang kepada utusan-utusan lain. Di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan itu. Yohanes 3 nomor 34. Bahwa segala utusan Tuhan pada diri mereka ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Apakah berarti mereka semua Tuhan? Nih saya kasih dalilnya. Yohanes 3:34.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Allah di sini apa? Roh Kudus kan? Apakah kemudian semua penyampai firman itu adalah Allah? Adalah Tuhan? Karena pada diri mereka ada Roh Kudus. Belum lagi dalam kitab-kitab saudara yang lain. Kitabnya orang Yahudi. Di situ jelas sekali dikatakan tentang Roh Kudus. Mazmur 51. Roh Kudus ada pada bait. Yesaya 63. Roh Kudus ada pada batu. Apakah kemudian bait dan batu itu juga adalah Tuhan? Karena ada Roh Kudus pada dirinya. Tamat Anda kan di situ? Nah, lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai umat Islam dapat melihat Allah, ini kan berbicara mengenai akhirat. Wujuhu yauma izin nadirah. Justru bukti bahwa Allah itu wujud, ternyata memang dia ada. Tapi di dimensi fana, alam biologis manusia, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang maha kekal, yang tidak nampak, yang esa, yang tidak terlihat. Anda mau ngomong apa? Ternyata yang maha kekal itu tidak terlihat. Yesus terlihat, berarti Yesus tidak maha kekal. Telan itu. Kitabnya orang Yahudi dan Islam itu sepakat, laisa kamitslihi syai'. Tuhan yang benar tidak serupa dengan apapun. Bagaimana Anda bisa menggambarkan Tuhan itu sementara dia tidak serupa? Oh Yesus bukan Tuhan, Bung. Dia manusia yang Anda lantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Mati dulu dia supaya dia bisa menjadi Tuhan. Anda ingin mengatakan itu zahir? No, salah. 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak bisa dilihat tapi ada. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat oleh matamu. Contoh, lambungmu bisa kau lihat. Telingamu bisa kau lihat kalau kau tidak bercermin. Tidak bisa. Bahkan pelopak matamu aja tanpa kau bercermin kau nggak bisa melihat. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Belajar. Jangan kau begini terus. Silakan. Iya, jadi miris ya, ayatnya sendiri dia bantai sendiri ya. Jadi begini, akhirnya dia masuk perangkap saya. Perangkap yang bagaimana itu, haleluya? Begini, awal dia saya pancing, mengatakan bahwa tidak ada yang mampu melihat Allah dia. Oke? Tetapi akhirnya dia mengatakan, oh kami boleh lihat Allah kami, tetapi itu di akhirat. Maka dari awal sudah saya bilang bahwa Tuhan kami atau Allah kami itu, sang sumber itu sungguh konsekuen. Ya, tidak pelintak-pelintut. Jelas, kalau Allah kami itu sampai pun hari akhirat atau kiamat tidak akan bisa dilihat. Pendirian tetap, beda dengan Tuhan kamu. Yang tadi dikatakan tak boleh dilihat, yang tadi dikatakan ada wujud, nyata, tapi tidak bisa dilihat mata. Giliran saya tunjukkan ayat bahwa memang Allah kau bisa dilihat, alasanmu, oh itu kan pada akhirat, pada zaman akhir zaman, haleluya. Hello, ingat, Ali Imran ayat 7. Apabila engkau mentakwil-takwil yang tidak ada dengan ayat Qur'anmu, maka kau golongan orang tersesat. Maka jangan kau tambah-tambahi ya. Awas. Masuk neraka jahanam, bahaya itu. Ya. Kemudian begini, Bro. Kalau memang tidak ada kau mampu tunjukkan kepada saya Rohul Kudus diciptakan, bilang saja. Yalah, haleluya, saya angkat bendera putih. Saya nggak bisa tunjukkan ayat itu. Clear kita di situ. Ya, nggak usah malu mengakuinya karena ini ayatmu. Bahkan ya, yang saya tekankan sama Anda pun tadi, pernyataan Anda itu sangat ambigu loh, sangat menyesatkan. Anda mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu tidak untuk digunakan lagi karena sudah datang Al-Quran di zamannya Muhammad. Ini pun nggak selesai kau buat. Kalau rujukan kamu hanya karena Al-Quran dibawakan oleh Nabi Muhammad sehingga alasan kau harus meninggalkan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Sementara Nabi Daud pun sudah membaca Al-Quran. Ada 2 lagi Al-Quran ini. Al-Quran yang mana ini? Al-Quran yang dibaca si Daud kah atau Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini? Ayolah, jujurlah kalau diskusi, jangan malu-malu. Sebagaimana engkau telah menyatakan bahwa di dalam Al-Sajdah ayat 4, kau mengatakan di situ Roh Kudus diciptakan, bohong kamu. Sampai kapan kamu berbohong, Bro? Tidak ada di sana dikatakan di Al-Sajdah ayat 4 bahwa Allah menciptakan Roh Kudus. Tidak ada, Bro. Karena apa? Anda coba menutupin kenyataan karena Anda takut. Rujukan kepada Roh Kudus itu memang sangat dahsyat, menentukan, membuktikan bahwa Isa bukan hanya sekedar utusan.
Itu sangat jelas. Maka saya bilang tadi dari awal Al-Hadid ayat 3 bahwa Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zahir batin, yang tidak kelihatan. Kalau merujuk ke Kristenan itulah sang sumber yang disebut Bapa. Tetapi kalau merujuk kepada yang jahil itulah Yesus. Nah, sedangkan dirimu tidak mampu menyanggah ini semua. Hanya bertele-tele bro, dari tadi kamu itu bertele-tele. Perasaan tidak bisa dilihat. Zahir adalah Yesus. Aduh. Parah. Kasihan kamu. Oke, diam. Anda nggak ada ilmu. Anda mengatakan Tuhan Anda itu tidak nampak. Yesus tidak nampak. Yang mana yang tidak konsisten? Oh, yang batin Bapa katanya. Yang zahir Yesus. Konsisten enggak? Tuhan kamu ada berapa? 7, 4, 2, 5. Ternyata yang batin dan yang zahir beda. Ini konsep apa, Halilintar? Konsep apa? Kami umat Islam sudah mengetahui. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menempati bumi. Sementara segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi itu adalah ciptaan. Ini sudah kurang apa data kami? Segala apa yang ada di antara langit dan bumi adalah ciptaan. Roh Kudus datang ke bumi, berarti dia adalah ciptaan. Kenapa sih dari dulu kau kayak gini? Tidak ada perkembangan kamu itu. Kemudian kamu ingin mengambil apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 nomor 7 katanya. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air. Kapan air ini diciptakan? Kapan? Mana dalilnya air diciptakan? Cakrawala dan air itu beda. La haula wala quwata illa billah. Air ini memisahkan yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Yang saya minta airnya kapan diciptakan? Mana dalilnya? Jangan kau bahas cakrawala. Orang tanya tentang air, kau bahas tentang cakrawala. Nyambung nggak otak kau kira-kira tuh? Malu nggak tuh kalau udah kayak begitu? Sementara dalam kitabmu sendiri dikatakan air tidak pernah diciptakan. Jadi kalau tidak pernah dikatakan diciptakan air, maka air itu Tuhan. Hale. Ini ilmu dari saya buat kamu ya, Hale. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak terlihat. Yesus terlihat tidak? Terlihat. Oh, dia terlihat bang semua karena dia zahir. Matamu suwe. Mana bisa Tuhan itu zahir dalam bentuk manusia? Nggak ada dalilnya. Tuhan itu yang benar, Hale. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ya Tuhan yang maha besar. Allahu Akbar. Yesus sama seperti kita. Ya. 2 Yohanes 1 nomor 3. Anak-anakku, kita akan melihat Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus serupa dengan kita. Berarti Yesus bukan Tuhan. Hale. Udahlah, kau istirahatlah dulu. Kau belajar, ternyata saya tinggalkan kamu setahun kurang lebih. Jangan kabur. Ilmumu loh. Tadi katanya mau pamit. Tadi katanya mau pamit. Tadi katanya mau pamit. Jadi begini teman-teman ya. Tadi katanya mau pamit, mau Sekarang lari. si Juma ini 15 menit sudah aku terpojok. pergi Sebentar ya. dulu. Aduh, ini giliran saya. Pergi ya. Si Mana? Juma ini Saya sudah terpojok sangat di mana? terpojok. Mana saya Sebentar, terpojok? menunggu Mana? teman saya datang. Dulu terguncang bilang. Dengarin. Terguncang Oke. sama kamu. Tadi Juma ini baru mengatakan, kamu mengatakan yang jahir batin beda lah. Sementara dia yang mengatakan jahir dan batin beda. Coba. Loh. Yang dia Di mana ucapkan saya ini. mengatakan zahir batin beta? Di mana? Di mana? Dasar Ini penipu. aja sebentar. Otak sungsang. Ini saya tengah ya. Jangan terguncang. Bang Hakim mau jadi pergi apa enggak nih? Iya, siap ini nanti kan udah ada si Joy Kristen kan? Oke, Tidak. kita closing Oke. untuk tema yang ini. Hakim Enggak, Adil saya closing 3 menit, Bang Juma closing, nanti Joy Christine bikin tema baru. Silakan Bang Adil closing. Biar Oke. Dek diam aja dulu, Dek. Jadi Diam. begini. Boleh. Oke, terbaik. Diam dulu, Dek. Iya. Oke, jadi begini Nah, ya. silakan kau Tadi closing, si saya Juma nak ini perut yang kau. mengatakan Nah. ya, masa Halil kamu katakan yang jahir batin itu beda, padahal dia sendiri loh congornya yang bilang beda loh.
Lagi-lagi setiap apa yang Anda keluarkan Anda tampar plak 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 plak. Awas congor itu meber. Ya, oke. Kemudian begini. Anda ingin coba mendustai tentang Isa ini, ya. Saya buktikan bahwa memang Rohul Kudus itu bukan diciptakan. Al-Isra ayat 85. Maka di sana dikatakan hanya Allah yang mengetahui ruh. Ingat itu, hanya Allah. Makanya saya bilang tadi kau belajar makrifat dulu biar paham yang tersurat dan tersirat. Tetapi ya saya maklum lah ilmumu nggak ada apa-apanya. Oke, beda kelas kita di situ. Kemudian di Ali Imran ayat An-Nisa 158, maka Isa kembali ke hadirat Allah. Masa kau nggak baca itu? Astagfirullahaladzim. Kemudian kamu berbohong di sini, bro. Kamu mengatakan Rohul Kudus datang kepada Muhammad. Hei, kau jangan berdusta. Tidak ada dikatakan Rohul Kudus datang kepada Muhammad. Tetapi di Al-Maidah 117 Rohul Kudus itu adalah Isa. Lagi-lagi Anda selalu berdusta, menutupi kenyataan bahwa Isa ini adalah Tuhan wujudmu, nyatamu. Na'udzubillahi bin dzalik. Ingat, jangan sampai kau langgar Al-Imran ayat 7. Mentakwil-takwil yang tidak ada dengan ayat, maka kamu golongan orang tersesat. Na'udzubillahi bin dzalik. Oke? Kemudian, kalau di kekristenan, bro, sudah clear. Karena di Matius 28 ayat 18 jelas dikatakan kepadaku telah diberi kuasa. Clear di situ. Nah, beda dengan Anda yang mana Isa telah diberi kuasa tetapi Anda tolak. Bahkan menurut Al-Fatihah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala masih mencari jalan lurus. Dan ternyata jalan lurus itu siapa? Ada di Al-Zukhruf ayat 61, yaitu lagi-lagi Isa. Maka kau harus belajar makrifat dulu biar kau paham apa itu yang tersirat. Ya. Sampai kau coba tadi berani menyangkal apa yang kau sampaikan. Oh, Allah kami nggak bisa dilihat. Ketika saya tunjuk ayat, oh itu baru nanti di akhirat, haleluya. Pret, jangan berdusta teruslah. Jangan berdusta terus. Nyatakan kebenaranmu bahwa Al-Quran ini sesuai. Jangan sampai kau katakan bahwa Al-Maidah 46 seolah-olah kau tampar, kau buang dengan pernyataanmu bahwa Islam seolah-olah sudah tidak dianjurkan mengimani 4 kitab. Jahat sekali Anda ini cuma. Dengan pernyataanmu mengatakan, oh bahwa sesudah datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, maka ajaran-ajaran sebelumnya ditinggalkan. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi bin dzalik. Berarti separuh ayat Al-Quranmu harus kau sisihkan, kau buang. Jika kau ingin menolak Al-Quran, jika engkau ingin menolak Taurat, Zabur, Injil itu. Jahat sekali Anda. Terlalu kejam Anda menista ajaran Anda sendiri. Ya, tobatlah, tobat, belajarlah. Jangan belajar bohong terus. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Bang Juma, closing 3 menit. Oke ya, jadi beginilah kalau orang-orang yang tidak berilmu gitu ya membahas Al-Quran. Jadi tertawaan. As-Zukhruf 61 wa innahu la ilmu lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratul mustaqim. Apa jalan lurus itu? Apa jalan lurus itu? Baca ayat selanjutnya. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jalan lurusnya adalah jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Apa buktinya? Kalau orang keluar daripada ajaran yang ditunjukkan oleh Nabi Isa, maka dia akan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Itu ayat selanjutnya. Apa yang kemudian Isa ajarkan setelahnya? Jalan lurusnya yang mana? Jalan lurusnya yang mana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya jalan lurus itu adalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan yang lurus. Jalan lurusnya itu hadza siratum mustaqim. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Nabi Isa mengatakan jalan lurusnya itu adalah menyembah Tuhannya umat Islam, bukan menyembah Tuhannya Paulus, Yesus, bukan. Itu jalan bengkok itu, Belajar dong. Kupikir Anda itu sudah hebat gitu, ternyata masih kayak gini-gini juga. Ruhul Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika. Ini siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang mengantar Al-Quran itu? Ruhul Kudus. Mana dalilnya? Ini An-Nahl 102. Lalu mana buktinya bahwa Ruhul Kudus itu diciptakan? Kan tadi sudah saya tunjukkan dalilnya. As-Sajadah itu.
wa ma bainahuma, dan menciptakan apa yang ada di antara keduanya, yaitu langit dan bumi. Roh Kudus datang ke bumi, berarti dia ciptaan. Umat Islam itu udah paham di situ. Hanya Anda yang memang berpikir sungsang tidak tahu. Nah, sedangkan kitab saudara sendiri mengatakan bahwasanya yang tak nampak itulah zahir dan itulah Tuhan. Di mana saya mengatakan bahwa Allah itu kadang zahir, kadang dia kemudian batin. Di mana dia berubah? Enggak ada. Allah itu al-batin, al-zahir. Artinya apa? Allah itu gaib, tapi Allah itu ada. Gaib tapi ada, tak terlihat tapi ada. Di mana? Di alam semesta ini. Kenapa? Alam semesta ini tidak mampu kemudian menopang wujud Allah. Kalau di akhirat itu beda alam, namanya alam kekal. Di alam kekal Allah memperlihatkan wujudnya. Kita berada di alam kekal. Ini bukan alam kekal, ini alam fana. Tidak ada yang terlihat daripada sisi Allah kecuali kebesarannya. Yesus mengaku itu. Dan di akhirat nanti manusia melihat Allah itu laksana melihat bulan. Bulan cuma satu tapi semua manusia bisa melihat. Kau tipu-tipu lah umat kau. Di Al-Zukhruf 61 jelas jalan lurus Isa. Kau tipu lah umat kau. Az-Zukhruf ayat 61, Az-Zukhruf ayat 61 itu diakhiri dengan ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Kenapa kau menangis? Kenapa kau malu? Kenapa kau menangis? Kenapa kau malu? Az-Zukhruf ayat Kenapa kau malu 61. mengatakan Al-Quran? Coba saudara Ken, coba lihat orang licik ini. Coba lihat orang licik ini. Ini waktu saya. Ini waktu saya, Bung. Sudah habis. Ini waktu saya. Sudah habis. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Waktu sudah habis. Oke? Oke, jadi Tuhan yang jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menyembah Tuhannya Nabi Isa dan juga Tuhannya Bani Israel. Selesai. Ale, gini aja, berarti Allah mencari jalan lurus kepada Allah yang mana lagi? Pergi dulu sebentar. Ini nanti Joy Kristen yang gantikan sebentar. Joy Kristen dari mana nih? Jangan apa? Ya jangan, kita udah selesai, cuma nanti kita main lagi. Tenang kau. Otakmu masih sungsang, Bung. Belum ada perkembangan, masih kayak dulu. Kamu malu saya bongkar kebohongan. Apa yang kamu bongkar? Apa yang kamu bongkar? Bisa tunjukkan apa yang kamu bongkar? Al-Zukhruf 61 bahwa jalan lurus adalah Isa. Iya memang betul. Kau bilang betul. itu bukan Isa. Betul. Jalan lurus itu apa yang ditunjukkan oleh Isa. Betul. Nah, jalan lurusnya apakah Isa mengajarkan menyembah dirinya? Ayo. Kudus. Apakah Nabi Isa mengajarkan menyembah dirinya? Bisa kau buktikan loh sama saya. Apakah dengarkan. Apakah kemudian Nabi Isa mengajarkan menyembah dirinya? Jawab. Rohul Kudus pun tak bisa kau tunjukkan. Sudah kutunjukkan tadi. Mana dalilnya air? Mana dalilnya air diciptakan? Mana airnya dan air diciptakan? Jangan ribut, kita mana dalilnya? Mana dalilnya air diciptakan? Jangan bohong itu semat mulai juga. Hanya bisa diminta aja air, mana dalilnya diciptakan? Cakrawala kejadian 1 nomor 6. Kau bilang Muhammad ya kan, bahwa Roh Kudus datang kepada Muhammad, padahal tidak ada, tetapi kepada Isa. Kau bohong terus. Loh, ini dalilnya ini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Lil muslimin ini siapa? Kasihan kamu. Siapa ini lil muslimin ini siapa? Jelas bahwa tidak ada ayat yang mengatakan bahwa sudah diciptakan. Jangan malu, cuma maafin saja. Jangan malu, kamu ngais kitabnya Yahudi. Mana Tuhan menciptakan air? Sudah ngais kitabnya Yahudi, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Sudah ngambil kitabnya yang ketiga, ada dalilnya. Lagi santai. Ale, keluar dulu lah, nanti berdebat nanti kalau terus kalau nggak pakai telepon loh. Aduh, halilintar. Udah ngambil kasih aku keluar dulu ya, Jumaya, jangan lari. Ya, kabur. Pakai tisu, kasih tisu dulu dia. Kaburlah cepat. PR-mu ingat, PR-mu. Di mana Tuhan menciptakan air, itu PR-mu kali. Terima kasih Bang Juma. Saya sengaja menaikkan 3 Kristen ini. Ada Joy Kristen. Saya monitor dulu Joy Kristen. Joy Kristen itu mualaf. Oh, mualaf. Iya. Oh, berarti tinggal dokter lagi dong ini, dokter sama si Ekat nih. Enggak boleh Bapak Ken, saya bicara dulu sebentar karena saya gemes sebentar ya. Kita di sini enggak waktunya untuk sesuatu yang enggak ini, kita berdiskusi aja begitu. Oke, baik, Ya. aman karena Nanti kalau mau masuk, sebenarnya sih saya pengennya Bang Juma itu soloreng di atas.
Karena apa? Kalau sendiri dia bernarasi enak ditangkap gitu. Kalau nanti kalian banyak-banyak di atas, kalian bahas lagi A, Bang Juma udah fokus B, kan begitu. Enggak, Jadi ini maaf ya panggilan dari Christine, saya turunkan dulu ya. baik-baik dan aman-aman, cuman Ya, saya mau itu Juma itu soloreng, dari dulu dia soloreng diri itu. Buat teman-teman maaf ya. Bang So Dokter, monitor. Iya bang, iya, iya. Ya, apa tema kita nih? Mau ditanya sama Bang Juma pun nggak apa-apa nih, biar di Rukiah. Atau abang yang Rukiah Juma, ya kan? Ada, Bang Dokter? Ya, saya ada ya. Apa ini? Belum cuma ngomong udah nggak jelas lagi nih Bang Dokter, gimana? Bang, Waktu jangan. saya juga tidak terlalu panjang, Dek. Saya mau ke gunung juga hari Sabtu. Ke gunung ya. Berapa jam Iya. lagi kira-kira Bang? Kurang lebih sejam lah. 1 jam. Ayo guys, 1 jam lagi no. Ini Bang Juma, ayo cepat buruan. Oi. Waduh. Bang Dokter udah kabur nih. Belum, makanya Bang Juma jangan baca dulu 2 ayat. Kalau 2 ayat dibaca Oke. lah kan. Iya. Allahu Akbar. Oke, saya mute dulu. Ngomongnya pun tadi guys, nggak paham lagi aku dengarnya. Ada lagi yang mau ini naik ke atas ini 1 jam lagi teman-teman. Wah, nggak ada ini kayaknya nih. Kita menunggu ya lawan ya. Kalau yang di atas ini si Akad ini masih ini ya guys. Kayaknya masih belum ya lah.